Perkenalkan, nama saya Ria Setiawan. Saya Disnya Linda Amrul. Saya Jafuria. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai akuntansi pembiayaan murabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Setiawan. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai akuntansi pembiayaan murabaha menurut PSAK nomor 102. Laporan keuangan syariah menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau disebut PSAK nomor 102. Yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan untuk perbankan konvensional adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Perlakuan akuntansi merupakan kebijakan akuntansi, di mana kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua informasi yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Apabila PSAK belum mengatur masalah perlakuan akuntansi, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, harus ditetapkan kebijakan agar laporan keuangan yang disajikan menurut informasi yang tepat, dapat diandalkan, dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan. Untuk mengambil keputusan, prinsip yang diciptakan adalah jual beli antara nasabah dan BMT dengan harga perolehan dan margin yang disepakati. Untuk itu perlu adanya perlakuan akuntansi untuk mengetahui akun apa saja yang akan dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Bagaimana pengukuran pencatatan transaksi, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan syariah. Pentingnya perlakuan akuntansi syariah dalam pembiayaan murabaha menyangkut spesifikasi terhadap penentuan jumlah dan jenis pengungkapan informasi, aturan, prosedur, pengukuran, penyajian laporan keuangan, dan pelaporan keuangan. Apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya, maka dimungkinkan keputusan yang diambil tidak benar. Juga untuk menciptakan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua informasi yang material dan sesuai dengan ketentuan PSAK, agar laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang dapat diandalkan dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Lalu di sini juga ada karakteristik dan mekanisme murabaha. Ciri khas akad murabaha dibandingkan dengan akad lainnya. Akad murabaha memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari akad lain dalam ekonomi syariah, seperti akad ijaro, akad mudorobah, dan akad musyarakah. Berikut adalah beberapa perbedaan utama. Yang pertama, kejujuran dalam penentuan harga. Dalam akad murabaha, penjual diwajibkan untuk menyebutkan harga pokok barang yang dibeli serta keuntungan yang tambahkan secara jelas. Yang kedua, jual beli barang. Murabaha adalah bentuk akad jual beli barang yang nyata. Yang ketiga, pembayaran yang tertera. Pembayaran dalam murabaha dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara cicilan. Yang keempat, tanpa unsur riba. Murabaha seperti hal akad-akad syariah lainnya, bebas dari riba. Prosedur pelaksanaan murabaha dalam lembaga keuangan syariah. Prosedur pelaksanaan murabaha dalam lembaga keuangan syariah dilakukan dengan langkah-langkah tertentu agar transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah prosedur umumnya. Yang pertama, pengajuan pembiayaan. Yang kedua, pemeriksaan kelayanan. Yang ketiga, penentuan harga pokok. Yang keempat, penetapan keuntungan margin. Yang kelima, penyusunan perjanjian. Yang keenam, transaksi jual beli. Yang ketujuh, pembayaran angsuran atau tunai. Yang kedelapan, penyelesaian pembiayaan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait akuntansi pembiayaan murabaha. Yang pertama ada proses pembiayaan murabaha. Proses analisis pembiayaan dilakukan oleh Bank Syariah untuk menilai permohonan pembiayaan dari calon nasabah. Nah, tipe penerapan murabahanya ada 3. Yang pertama, bank membeli terlebih dahulu dan menjualnya pada nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan. Yang kedua, ada kepemilikan barang berpindah langsung dari supplier ke nasabah dengan pembayaran dilakukan oleh bank ke supplier. Yang ketiga, bank mewakili nasabah untuk membeli barang di mana dana dikreditkan
ke rekening nasabah. Yang kedua, ada evaluasi terkait pembiayaan murabahah. Murabahah harus memenuhi rukun jual beli yang sesuai dengan syariah. Terdapat evaluasi terkait objek murabahah terutama pada tipe kedua dan ketiga yang dapat menimbulkan masalah hukum atas kepemilikan objek. Yang ketiga, ada perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah. Perlakuan aktiva murabahah diakui sebesar biaya perolehan uang muka atau urbun, diakui sebagai uang muka pembelian dan diperlakukan sesuai dengan pelaksanaan transaksi. Piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah margin yang disepakati. Sekian penjelasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.